Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Leni Nurmulyani. Saya adalah mahasiswa PPG dalam jabatan batch 3 tahun 2025. NIM 25017300614 di LPTK UIN Jurai Siwo Lampung. Bidang studi Al-Quran Hadis. Hari ini saya akan melaksanakan praktik pembelajaran dalam rangka penilaian uji kinerja di MAN 1 Pesisir Barat, kelas 11 dengan materi berbuat baik kepada orang tua dan guru. Demikian perkenalan dari saya, selamat menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anakku sekalian? Alhamdulillah, baik ya. Nah, mana ketua kelasnya? Silakan. Ketua kelas tolong berdiri dulu. Ayo. Nah, pimpin doa dulu ya, agar kita lebih berbarokah. Mari kita berdoa dulu. Silakan pimpin oleh ketua kelas. Amin ya robbal alamin. Alhamdulillah amin. Di hari yang terang benderang ini kita bertemu lagi dengan Ibu dalam pelajaran Al-Quran Hadis. Sebelum kita ke materi, Ibu ingin mengecek siapa yang tidak hadir hari ini ya. Yang dipanggil namanya silakan bilang hadir atau hadiroh. Anissa Octavia, Arindia Puspita, Cantika Nuraini. Sebelum kita belajar, Ibu ingin kalian merapikan bajunya dulu. Silakan dirapikan mejanya dulu. Buat suasana yang nyaman untuk belajar ya. Tidak ada sampah. Sudah rapi semua? Agar hari ini belajar Quran hadisnya semangat, tidak ngantuk, kita ice breaking dulu ya. Silakan berdiri, ikutin biar semangat. Ya, lagi. Siap, sekarang lebih cepat ya. Say hi. Oke. Lari-lari, jangan cepat. Gerakan biar kita nggak ngantuk. Baiklah, tepuk tangan semua. Silakan duduk kembali. Nah, udah semangat ya? Semangat, tidak boleh ngantuk ya. Di siang hari ini kita belajar dengan penuh semangat dan antusias. Nah, menuju ke materi selanjutnya, masih ingat tidak? Minggu kemarin kita belajar tentang apa? Proses penciptaan manusia. Ada yang masih ingat enggak Quran surat apa dan ayat berapa yang menerangkan mengenai proses penciptaan manusia? Quran surat Al-Mu'minun ayat 12 sampai 14. Kalau Ibu bilang birrul walidain, apa yang dalam benak kalian? Berbakti kepada orang tua. Berbakti ke orang tua. Kalau guru? Orang yang pendidik di sekolah.
Orang yang mendidik kita di sekolah. Hari ini kita akan belajar mengenai berbuat baik kepada orang tua dan guru. Apa tujuannya? Kita lihat ke slide ya. Tujuannya adalah, lihat, yang pertama adalah menganalisis kandungan utama Quran Surat Al-Isra ayat 23, 24, Luqman, Quran Surat Luqman ayat 13 dan 17, juga perintah berbuat baik kepada orang tua dan larangan durhaka. Yang kedua, menganalisis kandungan hadis terkait birrul walidain. Yang ketiga, menyajikan contoh-contoh perilaku nyata, menghormati dan berbuat baik kepada orang tua dan guru dalam konteks kehidupan sehari-hari. Dan yang terakhir adalah mengamalkan sikap dan perilaku menghormati serta berbuat baik kepada orang tua dan guru. Hari ini kita akan belajar dengan model PBL, Problem Based Learning. Nanti kita diberikan suratnya, ayatnya, kemudian kita terjemahkan, kemudian kita analisis kandungannya dulu, kemudian kita analisis. Setelah dianalisis baru kita carikan solusinya, perilaku nyata yang bisa kita terapkan dalam kehidupan sehari-hari. Oke, pertanyaannya, Ibu ingin tanya nih, di media sosial, nah banyak fenomena, ada murid-murid yang membantah atau tidak patuh kepada gurunya, berkata kasar. Atau ada anak yang durhaka kepada ibunya, tidak nurut kepada ibunya, berlaku kasar, tidak hormat. Menurut kalian, kenapa sih itu bisa terjadi ya? Kenapa ya? Nah, untuk itu Ibu akan menerangkan sedikit mengenai pembelajaran kita hari ini ya. Kita akan belajar mengenai berbuat baik kepada orang tua dan guru. Silakan dibuka bukunya. Nah, yang pertama ada Quran Surat Al-Isra ayat 23. Silakan, ada yang mau membacakan terjemahannya? Ayo silakan. Terjemahan ayat 23 dan 24. 23 dulu. Dan Tuhanmu telah memerintahkan agar kamu jangan menyembah selain Dia, dan hendaklah berbuat baik kepada ibu bapa. Jika salah seorang di antara keduanya atau kedua-duanya sampai berusia lanjut dalam pemeliharaanmu, maka sekali-sekali jangan engkau mengatakan kepada keduanya perkataan A, dan janganlah engkau membentak keduanya dan ucapkan kepada keduanya perkataan yang baik. Ya, dalam Quran Surat Al-Isra ini kita diperintahkan untuk menyembah hanya kepada Allah, beribadah hanya kepada Allah, tidak boleh beribadah kepada selain Allah, karena itu disebut dengan perbuatan musyrik. Nah, kemudian ayat ini menjelaskan kita untuk berbuat baik, patuh kepada orang tua. Nah, sekarang kita lihat video ya. Nanti kalian cermati ya. Apa masalahnya dari video ini? Apa yang bisa kita ambil dari video ini ya? Astaga, seorang murid sekolah dasar di Kabupaten 50 Kota, Sumatera Barat nekat membentak dan berbicara kotor kepada gurunya sendiri. Murid yang belum diketahui namanya itu bahkan sampai menendang pintu kelas. Sementara itu, teman-teman dari murid tersebut hanya menyaksikan dan tampak kebingungan. Aksi tak terpuji yang dilakukan murid tersebut kemudian direkam oleh sang guru hingga akhirnya viral di media sosial. Itu ya. Video tadi tentang apa, Nak? Ya, seorang anak yang melawan kepada orang tua. Dari kedua video tersebut, boleh nggak sih kayak gitu, Nak? Nggak boleh. Tidak, boleh. Nah, sekarang kita identifikasi masalah ya. Bagaimana nih masalahnya? Bagaimana cara kita menyampaikan rasa keberatan kita, rasa ketidaksetujuan kita kepada orang tua dan guru
secara islami tanpa melanggar prinsip-prinsip kehormatan. Nah, itu ya, itu masalah kita. Nah, sekarang kita akan memulai diskusi ya. Kita akan bagi kelompok. Tadi kita menggunakan model problem based learning. Kita akan kelompokkan ya. Silakan dikelompokkan sesuai dengan kelompok Quran hadis ya. Oke, sudah ya. Kelompok 1, silakan analisis Quran surat Al-Isra ayat 23 sampai 24. Kelompok 2, silakan analisis Quran surat Luqman ayat 13 sampai 15. Kelompok 3, silakan analisis Quran surat Luqman ayat 16 sampai 17. Dan kelompok terakhir silakan analisis hadis riwayat Muslim dan hadis riwayat Bukhari Muslim. Nah, Anda soleha. Di sini ada LKPD ya, LKPD kelompok. Yang pertama, cara mengerjakannya, tuliskan nama dan kelompok kalian. Soalnya yang pertama, tuliskan terjemahan dan ayat hadis yang menjadi pokok kelompok Anda. Tadi ya, kelompok 1 Al-Isra ayat 23 sampai 24. 2, 3 dan 4 ya, sesuai dengan ayatnya masing-masing. Yang kedua, jelaskan kandungan utama ayat atau hadis tersebut dalam konteks perintah berbuat baik kepada orang tua. Yang ketiga, jelaskan kaitan antara kandungan ayat atau hadis tersebut dengan kasus atau masalah yang disajikan di awal pembelajaran. Tadi apa masalahnya, Nak? Bagaimana cara kita menyampaikan rasa keberatan kita, ketidaksetujuan kita kepada orang tua dan guru secara Islami. Yang keempat, rumuskan 3 bentuk perilaku nyata di sekolah atau di rumah. Oke, silakan didiskusikan. 15 menit. Selama nanti kalian diskusi dan presentasi, Ibu akan memantau ya. Ibu akan menilai apa yang dinilai. Pertama adalah keaktifan kalian dalam berdiskusi. Yang kedua adalah kedalaman analis saat presentasi akan dinilai kedalaman analisis, solusi, dan keterampilan kalian berkomunikasi. Nilainya itu skor dari 4, 3, 2, 1. Sangat baik, cukup, perlu bimbingan. Silakan ya. Yang pertama, tuliskan dulu ayatnya dulu, artinya dulu ya. Yang kedua, kandungannya. Yang ketiga, dikaitkan masalahnya. Yang keempat, baru bentuk perilaku nyatanya. Kelompok 3, silakan diskusi kelompok 3. Ya. Mulai dari pertama ya, diterjemahkan dulu. Kemudian kandungannya apa? 3, kaitkan masalahnya. Yang keempat, baru 3 bentuk perilaku nyata dalam kehidupan sehari-hari. Silakan diskusikan. Sudah paham kelompok 2? Ya. Antara kandungan dan terjemahan itu berbeda ya, Nak ya. Jadi yang satu terjemahkannya dulu, yang kedua kandungannya, yang ketiga kaitannya, dan keempat adalah bentuk perilakunya. Kelompok 1 sudah paham? Sudah, Bu. Ya.
Sudah semuanya? Nah, siap presentasi? Nah, sekarang kita akan mempresentasikan hasil diskusi kalian ya. Silakan kalian perhatikan. Kemudian nanti boleh langsung dibuka sesi tanya jawab ya. Siapkan pertanyaannya. Oke, silakan kelompok 1 beri tepuk tangan yang meriah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 1. Di sini kami akan mempresentasikan hasil diskusi kami mengenai pemahaman Quran Surah Al-Isra ayat 23 sampai 24. Sebelumnya izin memperkenalkan diri. Perkenalkan, nama saya Deca Aulia Putri dan teman saya. Oke, langsung saja. Yang pertama tentang terjemahan. Quran Surah Al-Isra ayat 23. Dan Tuhanmu telah memerintahkan supaya kamu jangan menyembah selain Dia, dan hendaklah kamu berbuat baik pada kedua orang tuamu dengan sebaik-baiknya. Jika salah seorang di antara keduanya atau kedua-duanya sampai berusia lanjut dalam pemeliharaanmu, maka janganlah kamu mengatakan pada mereka perkataan dan janganlah kamu membentak mereka, dan ucapkanlah pada mereka perkataan yang mulia. Ayat 24. Dan rendahkanlah dirimu terhadap keduanya dengan penuh kasih sayang, dan ucapkanlah, wahai Tuhanku, sayangilah keduanya sebagaimana mereka berdua telah mendidik aku pada waktu aku kecil. Quran Surah Al-Isra ayat 23 sampai 24. Yang selanjutnya yaitu kandungan utama ayat. Ayat ini berisi perintah untuk mentauhidkan Allah dan berbakti kepada orang tua dengan tutur kata yang lembut, penuh kasih sayang dan hormat. Islam melarang seorang anak untuk berkata kasar atau membentak orang tua, karena berbuat baik pada mereka merupakan ketaatan pada Allah dan bukti keimanan yang kuat. Selanjutnya akan disampaikan pada teman saya. Lihat, tunggu deh. Masalah, bagaimana cara menyalurkan rasa keberatan atas ketidaksetujuan pada guru atau orang tua secara Islami tanpa melanggar prinsip kehormatan. Kaitannya, ayat ini mengajarkan agar dalam menyampaikan keberatan, seorang anak tetap menjaga adab dan tutur kata yang baik. Cara Islami yang bisa dilakukan antara lain mengungkapkan pendapat dengan lemah lembut dan sopan tanpa meninggikan suara. Yang kedua, menggunakan kata-kata yang santun seperti mohon izin, boleh saya berpendapat, Bu, Pak. Yang ketiga, menyampaikan keberatan dengan niat mencari kebenaran dan kebaikan, bukan ingin membantah. Dengan begitu, anak tetap bisa menyampaikan pendapat tanpa melanggar prinsip hormat kepada guru dan orang tua. 3. Bentuk perilaku nyata di sekolah atau di rumah. 1. Di rumah orang tua. Inisiatif membantu tanpa diminta, segera menawarkan bantuan atau melakukan tugas rumah tangga seperti mencuci piring atau menyapu, tanpa menunggu diperintah atau diminta berulang kali, terutama saat melihat orang tua kelelahan. Yang kedua, di sekolah guru. Menyambut guru dengan wajah ceria dan sikap tubuh hormat ketika bertemu guru di lingkungan sekolah atau luar sekolah. Berikan salam dengan senyum dan tidak berjalan mendahului guru di lorong atau tangga kecuali diminta. 3. Di rumah atau sekolah. Menggunakan nada bicara yang lembut, menghindari nada tinggi atau membentak, bahkan saat berdiskusi atau menjelaskan sesuatu yang penting kepada orang tua atau guru. Jika ada perbedaan pendapat, sampaikan dengan bahasa yang santun dan suara yang terkontrol. Oke, dari analisis tersebut, ada yang ditanyakan? Silakan. Dari kelompok 4, silakan pertanyaannya. Izin bertanya, saya perwakilan dari kelompok 4 ingin menanyakan sebuah pertanyaan kepada kelompok 1, yaitu dalam pandangan Islam, apakah berbakti kepada orang tua berhenti setelah mereka meninggal dunia? Mohon dijelaskan. Ya, pertanyaannya, apabila orang tua kita sudah meninggal, apakah sudah cukup di situ? Atau bagaimana cara berbuat baik kepada orang tua ketika orang tua kita sudah meninggal? Kelompok 1 ada yang ingin menjawab? Oke, silakan. Lihat ke depan, nak. Lihat ke depan. Izin menjawab, saya perwakilan dari kelompok 1 ingin menjawab pertanyaan dari kelompok 4. 1.
mendoakan dan memohon ampun untuk mereka, sebagaimana disebut dalam Al-Quran, "Ya Tuhanku, ampunilah aku dan kedua orang tuaku, dan sayangilah mereka sebagaimana mereka menyayangi aku di waktu kecil." Quran Surat Al-Isra ayat 24. 2. Menjalin silaturahmi dengan kerabat dan sahabat orang tua sebagai bentuk penghormatan terhadap hubungan mereka. 3. Menunaikan wasiat dan janji-janji mereka selama tidak bertentangan dengan syariat. 4. Bersedekah atau beramal jariah atas nama mereka agar pahalanya terus mengalir. Ya. Cukup ya? Ada yang menambahkan? Cukup ya? Nah, ada yang menambahkan? Cukup. Oke. Mari kita tepuk tangan untuk kelompok 1. Sekarang silakan kepada kelompok 2. Beri tepuk tangannya. Siapa duluan? Baiklah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 2. Di sini kami akan mempresentasikan hasil dari diskusi kelompok kami tentang Quran Surah Al-Luqman ayat 13-15. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Gita Wulandari dan teman saya, Untuk mempersingkat waktu, kami akan membacakan hasil diskusi kami yang akan dibaca oleh Tiara. 1. Terjemahan dari Quran Surah Luqman ayat 13-15. Terjemahan Quran Surah Luqman ayat 13-15, ayat 13. Dan ingatlah ketika Luqman berkata kepada anaknya, ketika dia memberi pelajaran kepadanya, "Wahai anakku, janganlah engkau mempersekutukan Allah, sesungguhnya mempersekutukan Allah adalah benar-benar kezaliman yang besar." Ayat 14, dan kami perintahkan kepada manusia agar berbuat baik kepada kedua orang tuanya. Ibunya telah mengandungnya dalam keadaan lemah yang bertambah-tambah dan menyapinya dalam 2 tahun. Bersyukurlah kepadaku dan kepada kedua orang tuamu, hanya kepadakulah kembalimu. Ayat 15, dan jika keduanya memaksamu untuk mempersekutukan aku dengan sesuatu yang namun pergaulilah keduanya di dunia dengan baik, dan ikutilah jalan orang yang kembali kepadaku. Kemudian hanya kepadakulah kembalimu, maka akan aku beritahukan kepadamu apa yang telah kamu kerjakan. Ya, itu dia hasil dari prestasi kelompok 2. Ada yang ingin bertanya tidak? Oke, silakan Trisna. Kelompok 2 disiapkan jawabannya. Perhatikan ya. Baiklah, izin bertanya kepada kelompok 2. Pertanyaannya, mengapa dalam Quran Surah Luqman ayat 13-15 disebutkan bahwa berbuat baik kepada ibu lebih diutamakan? Kelompok 2 ada yang mau jawab? Oke, silakan. Menjawab pertanyaan dari kelompok 1. Dalam Quran Surah Luqman ayat 14, Allah menekankan keutamaan berbuat baik kepada ibu karena besarnya pengorbanan dan kasih sayang seorang ibu sejak anak dalam kandungan hingga masa menyusui. Ayat tersebut berbunyi, ibunya telah mengandungnya dalam keadaan lemah yang bertambah-tambah dan menyapinya dalam 2 tahun. Ini menunjukkan bahwa ibu menanggung beban fisik dan emosional yang berat, mulai dari kehamilan, melahirkan, menyusui, hingga membesarkan anak dengan penuh kasih sayang. Jawabannya bagus sekali. Sekarang kita lihat dari kelompok 3. Beri tepuk tangan untuk kelompok 3. Yang lain silakan memperhatikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 ingin mempresentasikan hasil kerja kelompok kami tentang Quran Surat Luqman ayat 16-17. 1. Tuliskan terjemahan dari ayat Quran Surah Al-Luqman ayat 16-17. 2. Jelaskan kandungan utama ayat tersebut dalam konteks perbuatan baik pada orang tua. 3. Jelaskan kaitan antara kandungan tersebut dengan kasus masalah yang disajikan di awal pembelajaran.
Nah, sisi tanya jawab boleh ya. Ya, ada yang ingin bertanya kepada kelompok 3? Oke, silakan lihat ke depan. Apa pertanyaannya? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya perwakilan dari kelompok 2 izin bertanya kepada kelompok 3. Jika ada orang tua yang mengajak kita untuk bermaksiat, apa hal yang harus kita lakukan? Mohon penjelasannya. Ada yang ingin menjawab perwakilan? Oke, silakan. Izin menjawab pertanyaan dari kelompok 2. Jika orang tua mengajak kita kepada maksiat atau hal yang bertentangan dengan ajaran Allah, maka kita tidak boleh menaatinya, karena ketaatan kepada manusia tidak boleh melanggar perintah Allah. Hal ini sesuai dengan Quran Surah Luqman ayat 15. Silakan kelompok 4. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4 ingin mempresentasikan hasil diskusi kami. Sebelumnya, izinkan kami memperkenalkan diri. Saya Zifara Qurani dan rekan saya Arindia Puspita. Terjemahan hadis riwayat Muslim. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Nabi Muhammad bersabda, sungguh terhina, sungguh terhina, sungguh terhina. Ada yang bertanya, siapa yang terhina, wahai Rasulullah? Beliau menjawab, sungguh terhina, sungguh hina orang yang mendapati kedua orang tuanya masih hidup atau salah satu dari keduanya ketika mereka telah tua, namun ia tidak berbuat baik hingga masuk surga. Hadis riwayat Muslim. Oke. Kemudian ada kandungan Quran Surat Luqman ayat 13 sampai 17. Nah, tadi sudah disebutkan ya, Luqman itu bukan seorang nabi, tapi beliau adalah orang yang taat, orang yang soleh, sampai nasihat-nasihatnya itu Allah abadikan dalam Al-Quran. Yang pertama adalah perintah untuk mengesahkan Allah. Nasihat yang paling pertama dari Luqman kepada anaknya adalah untuk mengesahkan Allah, tidak menyekutukannya dalam bentuk apapun. Yang kedua, perintah untuk berbuat baik kepada orang tua, terutama ibu. Kenapa? Ibu mengandung kita dalam keadaan susah payah selama 9 bulan lamanya. Bagaimana ibu kita mengandung, begitu sulit ya nak ya? Begitu kesusahan, kepayahan. Susah makan, susah tidur, tidak nyaman dengan perutnya, sampai 9 bulan lamanya. Kemudian melahirkan kita dengan penuh perjuangan. Nah, tugas mandiri ya. Tugas mandirinya di rumah adalah silakan kalian menuliskan 3 hal yang akan kalian lakukan untuk berbuat baik kepada orang tua dan guru. 3 ya, nanti kita akan bahas minggu depan. Ini ada lembar refleksi kita hari ini ya. Refleksinya yang pertama adalah hal baru apa yang kamu dapatkan setelah mempelajari kandungan Quran Surat Al-Isra ayat 23-24, Quran Surat Luqman ayat 13-17, dan hadis birrul walidain. Yang kedua, bagian mana dari materi yang paling sulit kamu pahami? Bagian 3, bagaimana cara kamu akan mengaplikasikan ilmu ini dalam interaksimu dengan orang tua dan guru. Silakan. Oke, berikan jawaban yang terbaik. Nah, Ananda soleh-solehah. Minggu depan kita belajar mengenai menjauhi pergaulan bebas.
haq wa tawassaw bis sabr. Shadaqallahul azim. Ibu akhiri, mohon maaf apabila ada salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.